Rahasia hati, baru saya meluncur ke ruang dengar Anda dari suaranya Elemen ya. Mengantarkan kita ke menit yang ke-29 pukul 19. Jadi lemes. Nggak gitu deh ya. Iya, konsepnya nggak gitu ya. Tapi yang jelas harus seger, harus semangat ya. Biarpun tanggalnya merah ya. Iya, kalau tanggalnya merah berarti kita tandanya harus semangat gitu ya. Ya, yang sudah bergabung kali ini di 0855420912 yang sudah gabung lewat WA ada Mas Paijo di Comal. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Paijo Comal nih, info dari Comal udan kriwis katanya. Requestnya ada band apa aja ya. Salam buat Mama Sri Joy Tirto. Kemudian ada Azriel ya. Requestnya Second Civil ya. Aku kau dan kenangan. Oke. Karanganyar ngeriwis juga. Oke. Wadul. Oke. Iya. Iya. Yang mau ke Karanganyar, yang mau ke Kajen, hati-hati di Karanganyar ngeriwis ya. Siapkan payung, siapkan jas hujan, siapkan semuanya ya. Jadi kalau misalkan melintas di Karanganyar nggak basah. Iya, biar ya minimal baju tetap rapi gitu ya. Celana nggak basah, sepatu kalau yang pakai sepatu ya, yang biasa pakai sepatu itu nggak basah ya. Kalau basah itu kasihan loh. Nanti basah. Ah. Oke deh. Ya, ngomongin soal kondisi terkini di Kota Pekalongan. Kita tahu semuanya Pekalongan sedang darurat sampah. Tadi sore saya bikin status ya di medsos. Statusnya sih bunyinya gini. Statusnya itu sebentar, saya lihat dulu ya. Statusnya saya agak lupa. Dulu yang namanya pemulung itu kan dianggap sebagai pekerjaan yang kelas rendah gitu ya. Nah, dengan adanya kondisi sekarang, kayaknya sudah saatnya deh apa ya, pemulung itu menjadi pekerjaan yang perlu diangkat sebagai pekerjaan yang bergengsi. Wah, iya karena saya masih ingat dulu zaman masih kecil ya, kalau ketemu pemulung itu langsung berpikirnya negatif. Ada culik lah, apalah dulu gitu ya. Tapi kayaknya sekarang sudah berubah deh zamannya. Karena kondisi ya, apalagi situasi yang sekarang terjadi. Masalah sampah nggak cuman di Kota Pekalongan sebenarnya yang menghadapi semacam ini, di banyak negara juga seperti itu. Jepang ya, terus kemudian Cina dan lain sebagainya. Mereka sudah mulai melakukan upaya untuk mengelola sampah. Why? Kenapa? Karena masalah lingkungan itu menjadi masalah global. Ya, apalagi kemarin ya sebelum COVID itu kan sudah ada isu mengenai pemanasan global, efek pemanasan global. Nah, sekarang isu lingkungan merambat ke masalah sampah. Nah, makanya saya jadi keinget sama salah seorang tokoh yang beliau ini lulusan S3 loh, doktor. Tapi memilih menjadi, dia nggak mau ngajar, dia nggak mau jadi dosen, tapi dia justru memilih menjadi seorang pemulung. Siapa dia? Nah, ini dia. Nah, jadi dia lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1938. Namanya adalah Susilo Tur. Dia menghadapi masa kecil yang sangat susah bersama saudara-saudaranya dari Blora. Ya, yang merasa dari Blora ya, Mama Sasa nih. Nah, sampai akhirnya dia pindah ke Jakarta. Nah, pengaduan nasib Tur bersaudara ini disebabkan kejatuhan ekonomi keluarga pasca meninggalnya sang ayah. Dan seperti dituturkan oleh Susilo, ketika mereka ke Jakarta itu ya mereka tuh nggak bawa koper, nggak ada koper. Mereka tuh cuman bawanya besek ya. Besek itu apa ya, wadah kotak yang dari anyaman bambu ya. Nah, dan itu terjadi kenapa? Karena saking melaratnya. Itu yang diakui oleh Susilo Tur. Nah, mereka itu tinggal di rumah kecil di Tanah Abang, yang bahkan rumah itu
tidak memiliki, maaf, toilet. Nah, untuk sangu atau bekal, Susilotur dan juga Pram kerap memberikan Pram ya. Nah, ini Susilotur itu masih saudaraan dengan kakak beradik dengan Pramudia. Nah, kerap memberikan uang bulanan Rp10 kepada Susilo yang menurutnya itu sangat tidak cukup untuk biaya keperluan sekolah. Waktu itu sekolahnya di Taman Siswa Jakarta. Dan gara-gara itu Pramudia itu tegas pada adik-adiknya. Cari sendiri, kamu jangan minta gitu. Itu Pramudia ngajarin adik-adiknya untuk mandiri. Nah, sehingga dia dan kakaknya Kusala Subagiotur akhirnya mengikuti Pramudia untuk menulis. Nah, lambat laun kebiasaan menulis itu baginya telah menjadi bagian hidup dan memiliki kemampuan akademik. Akhirnya, dan inilah yang mengantarkan Susilotur untuk ikut beasiswa, mendapatkan beasiswa S2 di Patrice Lumumba University, Uni Soviet pada bulan Oktober tahun 1962 setelah ia menikah. Nah, di negeri Soviet itu atau yang sekarang dikenal Rusia ya, dia bahkan mendapatkan gelar doktor di Institut Perekonomian Rakyat Plekhanov. Nah, ini menarik. Tokoh Plekhanov itu bisa dibilang sebagai seorang filsuf, bisa dibilang juga sebagai akademisi. Saya pernah membaca karya-karya Plekhanov, terutama ngomongin soal estetika ala Uni Soviet. Nah, keren banget. Di sana Plekhanov menuliskan bagaimana estetika itu bersinggungan dengan masalah-masalah masyarakat, masalah-masalah masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat biasa. Nah, gelar doktor itu dia dapatkan, Susilotur itu dapatkan dari beasiswa langsung dari otoritas Uni Soviet. Namun, hidup sebagai mahasiswa Indonesia di negeri itu ternyata bukan sesuatu yang mudah untuk dilakoni, terutama setelah terjadinya G30S PKI ya waktu itu 1965. Nah, Susilo mengungkapkan banyak mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Uni Soviet pada waktu itu ternyata pesanan partai. Nah, akibatnya persatuan mahasiswa terpecah menjadi tiga faksi waktu itu, antara PKI, terus kemudian PNI kanan dan juga PNI kiri. Nah, sementara Susilo sendiri mengaku bahwa dirinya itu bukan orang partai. Jadi dia itu bebas dan nggak ikut berdebat masalah itu. Masuk partai itu sama saja jadi budak, kata dia. Nah, seperti yang dialami oleh para mahasiswa Indonesia di luar negeri lainnya, ini terdapat tawaran diplomatis pemerintah pada waktu itu supaya mendukung Soeharto sebagai presiden yang sah dan menolak paham kiri. Dan kata Susilo, mereka ya anak-anak mahasiswa ini dikasih $100 oleh pemerintah lewat Adam Malik, dan itu pun sesekali seumur hidup di Uni Soviet. Dan ternyata isunya Adam Malik itu katanya ya, kata Susilotur, antek-antek atau kaki tangan dari Amerika dan mendapatkan $50 juta untuk mendukung Orde Baru. Dan memang ya, kabar semacam ini agak rancu ya, karena memang sulit untuk dibuktikan. Dan satu hal lagi, ya asumsi ya, balik lagi ke asumsi. Banyak hal ya di sejarah di zaman itu memang terlalu banyak yang bersuara sehingga ya kita nggak tahu nih mana yang benar nih. Tapi baiklah, saya mau ke jejak langkahnya si Susilotur aja sih. Nah, mahasiswa Indonesia selama masa G30S itu ya, mahasiswa Indonesia ini juga diajak untuk turut serta dalam pengajian untuk mendoakan para korban keganasan PKI pada waktu itu. Tetapi Susilotur memilih untuk tidak hadir karena tidak ada undangan yang datang padanya meskipun ia mengetahui ada acara itu. Nah, keabsenan itulah yang kemudian membuat dia diduga sebagai sumber awal masyarakat mengaitkan dirinya sebagai atau dengan partai kiri. Nah, sehingga paspornya juga dicabut pada tahun 1966. Nah, masalah paspor ini membuatnya harus berurusan dengan pihak keimigrasian ketika
dia pulang pada tahun 1973. Dan Susilo mengaku bahwa saat itu dia naik pesawat terakhir di Kemayoran sebelum dipindahkan ke Cengkareng. Nah, dia dijemput teman, diarak ke sana ke sini ya, kemudian dimasukkan penjara oleh keimigrasian karena alasan paspor. Ya meski nuansa label partai kiri ada pada dirinya ya, ternyata ia tidak ditahan dengan narapidana G30S lainnya karena perkara keimigrasian. Padahal ia juga dikenal sebagai adik dari Pramudia Anantatur dan Kosalah yang dibuang di Pulau Buru akibat tuduhan sebagai anggota dari partai kiri. Nah, selama di dalam penjara sampai kebebasannya pada tanggal 28 Oktober 1978, dia punya banyak kenalan yang kelak ya membantunya terkait masalah dana, ongkos. Nah, Susilo mengaku bantuan dana itu sampai menyentuh $1.000 yang diberikan padanya dari Amnesty International dan rekan-rekannya dari luar negeri secara diam-diam ketika menjenguknya di penjara. Lewat uang itu, dia akhirnya membuka usaha kain yang hanya berjalan setahun di Jakarta yang akhirnya bangkrut karena kena tipu. Aduh, iya ya, bisnis itu kalau kita nggak bisa ngelola ya, manajemennya buruk, kebangkrutan dalam bisnis itu kalau enggak karena manajemennya keliru, ya itu tadi kena tipu gitu ya. Ya nggak sih? Ada nggak ya yang pernah punya pengalaman ketipu gitu? Kalau ada, coba deh komen di sini ya, atau bagi cerita. Nah, jalan lain kemudian ditempuh untuk menghidupi kesulitan ekonominya yang dihantui tuduhan sebagai orang kiri pada dirinya. Nah, sekitar tahun 80-an, seorang teman penjaranya yang berasal dari Pontianak ini memberikannya uang senilai Rp250.000 untuk membeli motor bekas agar bisa menjual buku tulis keliling. Dan dia jualan buku tulis keliling pada waktu itu, serta dari pihak gudang ini menawarkan pada dirinya itu Rp23 dan dia jual dengan Rp25. Zaman itu ya, uang memang masih cukup punya power ya. Iya, Rp5 ya tahun 80-an itu wah, bisa buat beli kerupuk dan dapat banyak ya. Uang saya masih ingat ya tahun 86 ya. Jadi masih SD itu, Rp5 itu wah, itu uang saku tuh, Rp5. Terus kemudian uang saku saya sempat juga Rp25. Kalau anak-anak sekolah sekarang, anak SD ya, minimal 5.000 atau 10.000, ya enggak? Ya enggak, Ibu? Nah, rumah yang dia beli kemudian tergusur akibat pembangunan tol Bekasi. Nah, penggusuran itu kemudian membuatnya menerima kompensasi yang dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah di Blora. Nah, Susilo akhirnya memberanikan diri untuk menjadi dosen waktu itu tahun 86 di Universitas 17 Agustus Jakarta, Untak Jakarta. Dan dia mengklaim mengajar 4 mata kuliah seperti ekonomi uang dan bank serta seminar penelitian. Nah, dirinya sempat dicalonkan juga menjadi rektor untuk salah satu universitas di Bandung dan saat itu dia merupakan anggota penelitian dan pengembangan. Ya, kalau sekarang itu LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengembangan apa ya? Oh, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat gitu. Tetapi pada akhirnya dia gagal karena kekurangan pendukung dan banyak yang berusaha menjatuhkannya. Gitu ya. Dalam usaha untuk pencalonan rektor itu ada dukung mendukung gitu ya. Ada ini ya. Ada upaya yang jatuh-jatuhan gitu ya. I don't know, tapi itulah cerita dari Susilatur ya. Nah, tuduhan yang diberikan padanya pada waktu itu adalah salah satunya mengenai ijazah gelar doktornya. Ijazah lagi ya. Yang waktu itu dianggap tidak legal oleh pemerintah dan ia pun lebih memutuskan untuk pensiun dari dosen dan kembali ke Blora untuk mengurus rumah keluarganya. Nah, sulitnya legalisasi dokumen yang dimilikinya
membuat dia menduga ada hubungannya dengan tuduhan pada dirinya tentang keterkaitannya dengan partai kiri. Nah, inilah yang kemudian membuatnya kerap mendapat cercaan. Nah, salah satu cercaan itu bahkan keluar dari mulut lurah tempat tinggalnya di Blora akibat masalah sepele. Dia sampai dikata-katai gini, susah bicara sama bekas tahanan G30S katanya. Wah, kalau sekarang itu sudah bisa jadi somasi ya. Nah, kini aktivitasnya menulis buku dan menjaga perpustakaan Pataba, akronim dari Pramudia Anantatur Anak Semua Bangsa. Nah, perpustakaan ini merupakan gagasannya bersama Kosalah setelah wafatnya Pramudia pada tahun 2006. Nah, sementara untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya, dia mengais sampah di sekitaran Blora. Nah, upah itu yang membuat dia merasa cukup karena memberikan kebebasan, meski di sisi lain mendapatkan beberapa pemasukan dari penerbitan buku yang dia tulis. Oh gitu ya, jadi dia selain menjadi seorang pemulung, dia juga seorang penulis, gitu. Nah makanya penting, nah ini asik nih, kalau gini berarti ya Susilotur itu bisa dibilang seorang pemulung yang intelek. Iya, lebih baik melahirkan pemulung yang intelektual, intelek ya, daripada teruskan sendiri ya. Oke, ditunggu komen-komen dari Anda. Silakan di 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855420912. Ada yang request lagu dari siapa ini? Ada band ya, ada band. Ada dong, di sini ada. Lagunya apa aja terserah ya. Jadi terserah saya mau ini ya, muterin yang mana gitu ya. Oke, Mas Paijo di Comal. Azril juga ya, nanti ya. Tunggu lagunya. Oke, ini kayaknya hujan nih ya. Aha, Kota Pekalongan. Oke deh. Ditunggu informasi-informasi terbaru dari Anda di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.